Sebuah negara dalam keadaan perang di luar dan di dalam negeri jangan sederhana melihat masalah mereka. Kalian akan terlihat culun, norak, dan ikut-ikutan. Demikian WA singkat dari negeri seberang membuat alarm saya menyala. Dia bukan orang sembarangan yang mem-WA saya. Kebiasaan saya yang untuk mencari tahu, untuk melakukan counter check atas berita mainstream dijawab singkat seperti itu. Saya ini tidak percaya berita mainstream lagi sejak 2017 di mana dunia dalam keadaan perang. Kalau negara propaganda Tiongkok, apapun data saya nggak percaya. Saya hanya percaya kalau beli barang buatan Cina hanya yang statis. Yang pneumatik, rotating, geser, mutar, atau yang bergerak mekanik, Eropa aja deh. Yang Cina, yang diam, yang statis seperti tiang, panci, toilet boleh dah. Kalau kenop saklar nggak percaya barang Cina. Jadi data semua dimanipulasi pada saat negara atau dunia dalam keadaan perang. Itu realita. Bahkan zaman Julius Caesar sekalipun ketika menjadi diktator, dia membangun infrastruktur statis dan dinamis pakai data manipulasi dan uang cetakan printing money out of thin air demi Romawi makmur. Balik ke topik, Trump dan Melania. Yang kalimat WA dari mantan petinggi NSC yang me-WA saya tadi cukup menghenyakkan hari santai saya kemarin. Kita semua tahu selama 8 tahun Obama menjabat ada hampir 200 usaha serangan terhadap dirinya yang berhasil diantisipasi. Dan 3,5 tahun Trump menjabat lebih dari 200 kali usaha penyerangan yang terakhir adalah September 2020 kemarin. Kali ini melihat kapasitasnya, Secret Service Amerika punya skenario beda, punya skenario baru dan berani. Karena yang melihat, yang melakukannya bukan hanya pemain tunggal namun sudah konspirasi. Makin sangar yang menyerang POTUS tersebut. Pada September tersebut, rencana penyerangan terhadap Trump sangat canggih. Meluncurkan rudal dari kapal selam ke Air Force One pada saat Trump traveling. Namun, US Marine berhasil menenggelamkan kapal selam tersebut yang baru meluncur dari pelabuhan di wilayah Rusia milik organisasi swasta. Globalis cabal di belakangnya jauh lebih dicurigai daripada negara manapun dunia. Ini perang terbaru. Dan ketika kampanye terakhir, Secret Service mengatakan tidak sanggup lagi mengawal Trump di tempat terbuka, White House dan tim Trump rapat lama. Ketika diumumkan Trump kena COVID, juga First Lady Flotus kena COVID, maka pengamat intelijen langsung berkomentar, kami tidak percaya. Ini strategi. Ada 7 juta lebih korban COVID di Amerika. Dengan kenanya Presiden Amerika, jadi ada kesamaan atau common ground. Jadi senasib. Serangan akan xenofobia anti asing mulai didengungkan keras terutama anti Cina. Karena COVID adalah Wuhan flu mulai beredar lagi. Menambah senjata perang Trump bahwa Amerika korban serangan Tiongkok. Ini propaganda menarik. Saya pribadi percaya ini warfare propaganda. Civil war atau perang saudara di Amerika dalam Pilpres November nanti menjadi menarik. US Mail yang akan menjadi tempat pemilihan bisa dihandle pemerintah federal dan pusat. Semua ini di tangan Trump. Satu lagi yang harus diperhatikan. Pemanggilan John Brennan, mantan direktur CIA zaman Obama, dan beliau ini banyak temannya di Indonesia. Brennan dulu memimpin investigasi terhadap Trump karena dugaan kolusi dengan Rusia tetapi tidak terbukti, membuat posisinya terbalik sekarang. Dia yang dipanggil balik, diinvestigasi oleh Durham. Durham adalah attorney yang ditugaskan oleh Attorney General Barr dalam kasus Russian Gate. 3 jam diinterogasi, dikasih data dosa-dosa Obama, Hillary Clinton, dan Biden. Terduduk diam teman kita itu si John Brennan. Sejak saat itu, Obama dan Hillary jadi berkurang kampanye endorsernya buat Biden. Biden sulit menangkis serangan penerimaan uang Hunter anaknya dan beberapa uang sogokan lainnya. Semua terbukti dan semua ada di meja Barr. Dalam debat kemarin, Trump serang. Yang dijawab Biden dengan sogokan tersebut hanya dibalas dengan kata-kata not true, not true. Namun kita semua tahu Trump punya data. Nanti semua itu akan jadi rope a dope, lentingan tali ringnya. Fakta di meja Barr tadi akan dilempar ke media sosial. Habis Biden. Jadi dugaan kuat pengamat intelijen internasional, Demokrat sesungguhnya sudah mulai keok. Namun globalis cabal yang di belakang Demokrat masih berperang. Dan perang sesungguhnya adalah globalis cabal melawan Trump. Bukan Demokrat versus Republikan lagi. Tetapi nasionalis patriotis lawan globalis. Jadi nggak heran Soros, Bloomberg, gede-gedean anggarannya serang Trump. Dan 1.000 pegawai Amazon kena COVID adalah pukulan balik dari Trump. Jadi apa lesson learn yang kita dapati untuk Indonesia? Indonesia hati-hati di dalam bermain dalam percaturan luar negeri. Tidak memihak salah. Namun nasihat sederhana dari Julius Caesar adalah berpihaklah pada yang berpengalaman dan punya kecenderungan menang. Selamat menganalisa.